di mata kuliah Medan 2 ET 3100, di mana setelah kita mempelajari review mengenai gelombang datar, kita akan masuk ke bab 5, di mana di sini kita akan mempelajari mengenai konsep pantulan gelombang elektromagnetik. Sekarang kita lihat gelombang datar yang merambat melewati dua buah medium yang berbeda, maka di perbatasan kedua medium tersebut gelombang akan dihamburkan, di mana istilah dihamburkan ini kalau kita lihat di textbook istilahnya adalah scattered. Untuk membayangkan bagaimana prinsip penghamburan gelombang, bisa kita analogikan dengan melihat gambar berikut. Jika kita memiliki keran, di mana jika keran itu kita buka dan mengaliri air, maka air itu akan mengalir terus tanpa mengalami gangguan seperti kita lihat di bawah, di mana di sini kita katakan bahwa gelombang air merambat di udara. Jika kita berikan batu seperti kita lihat di gambar di sini, maka air yang tadinya mengalir dengan tanpa gangguan, air tersebut akan mengalami hamburan. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana dengan gelombang elektromagnetik jika dihamburkan. Sekarang kita lihat, misalkan kita memiliki dua buah medium, ada daerah 1 dengan karakteristik seperti kita lihat di slide, dan juga daerah 2, di mana medium 1 dan medium 2 itu dibatasi oleh bidang Z sama dengan 0, seperti kalau kita lihat di samping. Nah, sekarang kita memiliki gelombang datang yang berada di daerah 1, di mana gelombang datang ini memiliki arah rambat ke arah sumbu Z positif. Arah getar dari medan listrik adalah ke arah X, sedangkan arah getar dari medan magnet ke arah Y. Nah, sekarang kita ingin melihat apa yang terjadi jika gelombang ini merambat ke arah sumbu Z positif. Apakah seperti tadi gelombang itu akan hilang saja, atau seperti gambar ini, gelombang tersebut akan diteruskan ke daerah 2 dengan notasi ET dan HT. Sekarang mari kita lihat untuk gelombang datang. Gelombang datang di sini kita beri notasi EI sama dengan EM1 plus dikalikan E pangkat minus gamma 1 ZAX. Dimana kalau kita lihat I di sini adalah notasi untuk insiden yang artinya gelombang datang. Tanda plus yang ada di sini itu kita nyatakan sebagai gelombang yang merambat ke arah sumbu positif. M1 yang kita lihat di sini artinya gelombang merambat pada medium 1. Gamma 1, minus yang ada di sini artinya gelombang itu merambat ke arah sumbu Z positif. Gamma 1 artinya gelombang itu adalah konstanta propagasi untuk gelombang yang merambat di medium 1. Dan jika kita ingin mempermudah penulisan, dibandingkan dengan kita menuliskan arah vektor satuan AX di sini, maka bersamaan dalam bentuk fasor ini dapat kita tuliskan menjadi EXI sama dengan EM1 plus dikalikan E pangkat minus gamma 1Z. Di mana notasi vektor satuan AX dihilangkan, tapi sudah kita tuliskan di sini dengan notasi X. Sedangkan untuk gelombang datang medan magnet, persamaannya adalah seperti ini. Di mana harus kita ingat bahwa gelombang datang medan magnet memiliki arah getar ke arah sumbu Y, sehingga notasinya menjadi HYI. Sekarang kita lihat, ini adalah persamaan gelombang datang medan listrik, di mana untuk gelombang datang medan listrik dan medan magnet, penyederhanaan penulisan bisa kita lihat di slide. Dan sekarang kita ingin melihat gelombang yang ada di daerah kedua, di mana gelombang yang ada di daerah kedua disebut dengan gelombang terus atau transmitted wave, di mana T yang ada di sini adalah
singkatan dari transmitted, dan persamaannya adalah EM2+. Kenapa EM2? Karena gelombang ini merambat di medium kedua. Kenapa di sini ada plus? Karena dia merambat ke arah sumbu Z positif, dikalikan dengan E pangkat minus gamma 2Z. Sedangkan untuk medan magnetnya persamaannya bisa kita lihat pada slide. Nah, sekarang kita ingin mencari hubungan antara E yang datang dengan E yang diteruskan dan H yang datang dengan H yang diteruskan dengan menggunakan aturan pada syarat batas. Aturan mengenai syarat batas, kita perlu melakukan review dulu mengenai istilah normal dan tangensial karena kedua istilah ini sangat sering dipergunakan di syarat batas. Sekarang kita lihat dulu dengan istilah tangensial. Jika saya mempunyai sebuah bidang seperti yang berwarna hijau dan sebuah pensil yang posisinya seperti ini, maka jika pensil ini didekatkan ke si bidang kotak yang berwarna hijau ini, dan pensil itu menempel tepat di atas kotak, maka dikatakan posisi pensil ini adalah tangensial terhadap kotak. Nah, sekarang bagaimana dengan yang namanya normal? Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, kita punya pensil posisinya seperti kita lihat di sini dan juga kita masih mempunyai kotak yang hijau. Jika si pensil ini saya dekatkan dan pensil ini akan membentuk sudut tegak lurus terhadap kotak, maka dikatakan pensil ini normal terhadap kotak. Kita akan lihat aturan mengenai syarat batas. Syarat batas untuk medan listrik mengatakan, ini bisa kita lihat ada di bab 3 buku Iskandar, yang dimana persamaan ini menyatakan bahwa medan listrik yang tangensial terhadap bidang batas bersifat kontinu. Dan sekarang mari kita lihat di gambar sini, di gambar di samping, bahwa arah dari E yang datang dan juga E yang diteruskan, arahnya adalah tangensial terhadap perbatasan, di mana harus kita ingat bahwa perbatasan adalah bidang Z sama dengan 0. Sedangkan syarat batas untuk medan magnet mengatakan bahwa medan magnet yang tangensial terhadap bidang batas bersifat tidak kontinu kecuali jika di perbatasan tidak ada arus. Kalau kita lihat lagi dari gambar di samping, maka arah medan magnet yang datang maupun arah medan magnet yang diteruskan juga tangensial terhadap perbatasan. Dan kalau kita anggap bahwa di perbatasan tidak ada arus, maka H yang datang akan sama dengan H yang diteruskan. Sekarang kita akan membuat kalimat matematik untuk syarat batas pada medan listrik. Di mana di sini kita lihat untuk posisi Z sama dengan 0 minus, harga medan listrik yang ada adalah EXI di titik Z sama dengan 0 minus, karena pada saat Z sama dengan 0 minus, posisinya masih ada di daerah 1. Dan karena syarat batas mengatakan medan listrik yang tangensial terhadap perbatasan bersifat kontinu, artinya E di titik 0 minus sama dengan E di titik 0 plus, di mana E di titik 0 plus adalah E yang diteruskan pada saat 0 plus. Kita tahu bahwa E yang datang persamaan seperti yang kita lihat, E yang diteruskan persamaan seperti yang kita lihat, maka dengan menerapkan posisi Z sama dengan 0 minus untuk E yang datang, dan posisi Z sama dengan 0 plus untuk E yang diteruskan, di mana 0 minus sama dengan 0 plus sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan persamaan bahwa EM1 plus sama dengan EM2 plus, dan ini merupakan persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama ini kita dapat dari syarat batas untuk medan listrik. Dan sekarang kita akan mencari persamaan yang kedua, yaitu menerapkan syarat batas untuk medan magnet. Karena kita tentukan di perbatasan tidak terdapat rapat arus, maka H yang ada di titik 0 minus sama dengan H yang ada di titik 0 plus, di mana di titik 0 minus yang ada adalah H yang datang,
sedangkan di titik 0 plus yang ada adalah H yang diteruskan, di mana persamaan H yang datang dan H yang diteruskan bisa kita lihat di slide, maka akan kita dapatkan persamaan ini dengan memasukkan Z sama dengan 0 minus dan Z sama dengan 0 plus, di mana 0 minus sama dengan 0 plus sama dengan 0, maka akan kita dapatkan persamaan yang kedua, yaitu yang seperti kita lihat, EM1 plus dibagi eta 1 sama dengan EM2 plus dibagi eta 2. Sekarang kita sudah memiliki dua buah persamaan. Persamaan pertama didapat dari serat batas untuk medan listrik, sedangkan persamaan kedua didapat dari persamaan serat batas untuk medan magnet. Kalau kita lihat dari dua buah persamaan ini, maka kesimpulannya adalah persamaan ini tidak bisa dipenuhi karena apa? Karena kalau kita lihat eta 1 pasti tidak sama dengan eta 2. Karena mediumnya berbeda. Sehingga tidak mungkin pada saat EM1 plus sama dengan EM2 plus dan EM1 plus dibagi eta 1 harus sama dengan EM2 plus dibagi eta 2, itu tidak mungkin dipenuhi karena eta 1 sama dengan eta 2, artinya ilustrasi tadi tidak tepat. Sehingga pertanyaannya, bagaimana ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan gelombang yang menabrak perbatasan? Itu bisa kita lihat di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.